Cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2003. Cerita ini dibagikan oleh teman saya yang bernama Monel. Monel ini adalah nama panggilan teman-teman dari kecil dia. Memang dipanggil Monel karena waktu itu Monel ini sering banget memakai cincin ayahnya, dan cincinnya itu terbuat dari bahan Monel. Mungkin kalian atau teman-teman tahu bahan Monel, dari situ akhirnya dia dijuluki Monel. Dia tinggal di sebuah desa di perbatasan antara Blitar dan Malang. Di situ ada sebuah desa kecil, di sanalah Monel tinggal. Seperti biasa anak-anak pada umumnya, Monel ini punya banyak teman. Dia juga sering ketika pulang sekolah dia pergi ke sawah atau ngambil tebu kemudian dimakan ramai-ramai. Seperti itulah. Nah, di desa Monel ini ada seorang ODGJ, kalau sekarang namanya orang dengan gangguan kejiwaan. Beliau itu namanya Cak Suto. Biasa anak-anak seusianya Monel ini memanggil beliau dengan panggilan Cak Suto. Dulu kata orang-orang tua di sana, Cak Suto ini orangnya baik sebelum dia mengalami gangguan kejiwaan. Beliau hidup normal sampai suatu ketika pas Cak Suto ini dewasa. Cak Suto ini pernah bekerja di salah satu pulau di Indonesia. Sepulangnya dari sana, Cak Suto ini menikah dengan seorang perempuan yang dibawa dari pulau itu. Terus setelah menjalani kehidupan di desanya sekitar 2 tahun, tiba-tiba si perempuan ini kabur dari rumah, pulang kembali ke orang tuanya. Nah, semenjak saat itulah kemudian Cak Suto ini frustasi, jadi akhirnya dia ini sering teriak-teriak sendiri, bahkan Cak Suto ini sering membahayakan tetangga sekitar. Nah, kejadian ini tidak lama, Cak Suto ini mengalami gangguan semacam itu. Hanya sekitar 1 tahun setelah itu Cak Suto kembali normal, dia menjalani kehidupan lagi dan mulai berbisnis. Nah, suatu ketika Cak Suto ini bekerja bersama teman lamanya, terus akhirnya beliau berangkat ke Jakarta. Beliau semakin mengembangkan bisnisnya bersama teman-temannya. Untuk seukuran orang-orang sukses, Cak Suto ini belum sukses. Tapi menurut orang di desa sana, Cak Suto ini cukuplah. Bahkan waktu itu beliau sudah bisa membeli beberapa petak sawah dan juga membeli mobil. Jadi untuk ukuran orang desa, Cak Suto sudah sukses. Meskipun untuk ukuran orang kota, Cak Suto ini biasa-biasa sajalah perekonomiannya. Nah, semenjak Cak Suto ini menjalani bisnis dengan temannya, beliau sering pulang ke kampung. Yang biasanya beliau hanya pulang sekitar 6 bulan sekali, tapi ketika Cak Suto ini sukses 1 bulan sekali beliau selalu pulang kampung. Dan anak-anak seumuran Monel atau seumuran Monel ini, yang waktu itu Monel usianya sekitar kelas 3 SMP. Dia sering menunggu kedatangan Cak Suto. Jadi kalau dari jauh memasuki pintu desa itu, mereka sudah nunggu di sana. Di seberang kali mereka duduk-duduk di jembatan ketika mereka melihat mobil Cak Suto sudah datang. Mereka langsung teriak-teriak, "Weh, Cak Suto teko, Cak Suto teko," karena mereka pasti nunggu oleh-oleh dari Cak Suto. Dan Cak Suto pasti membawa sesuatu untuk anak-anak, entah beberapa jajanan atau makanan yang dibawa Cak Suto untuk oleh-oleh mereka. Jadi inilah yang membuat mereka terkesan dengan Cak Suto. Nah, ternyata ketika Cak Suto berada di Jakarta, beliau yang biasanya sudah pulang 1 bulan sekali, tiba-tiba tidak pulang. Yang biasanya Monel menunggu di sebuah jembatan dengan teman-temannya ini, ternyata Cak Suto tidak pulang. Dan mereka dapat informasi dari keluarga Cak Suto bahwa Cak Suto tidak pulang. Tidak usah ditunggu bulan berikutnya. Beliau tanpa bawa mobil, beliau jalan kaki dari kejauhan. Awalnya yang melihat ini adalah
salah satu warga desa yang kebetulan beliau ini beraktivitas di sawah. Beliau melihat, loh, ini kok kayak Suto, kenapa kok jalan kaki, biasanya bawa mobil. Nah, Cak Suto ini beliau itu dandanannya rapi banget. Beliau pakai setelan jas, pakai sepatu pantofel, dan rambut itu disisir kelimis menggunakan minyak yang sangat basah sekali. Terus beliau bawa koper warna hitam besar. Nah, tentu warga kampung ini heran, kok enggak biasa-biasanya Suto ini berpenampilan seperti ini. Meskipun pada saat Suto ini pulang bawa mobil, waktu itu Suto ini enggak pernah dandan seperti ini. Yang dandanannya biasa-biasa saja. Ketika Cak Suto ini pulang ke kampung, beliau cuma pakai kaos polo kemudian celana kain. Tapi waktu itu beda. Yang membuat mereka heran tentu karena kenapa kok Cak Suto ini jalan kaki, kok enggak pakai mobil. Begitu mendekat, salah satu warga ini menyapa, loh toh kok ngono mobilmu nang ndi, kok enggak bawa mobilmu, kemana Cak Suto? Sama sekali enggak menanggapi salah satu warga itu. Terus kemudian yang warga yang sempat menyapa Cak Suto itu, ia tetap berpikir positif. Ya wis lah, mungkin dia lagi capek. Akhirnya pulanglah. Ternyata siapapun orang yang ditemui Cak Suto hari itu, sama sekali Cak Suto tidak membalas pertanyaannya mereka. Begitupun juga dengan Monel yang teman-temannya. Jadi pas waktu Cak Suto ini jalan kaki menuju ke rumahnya, setelah beliau ini masuk di pedesaan, itu info ini sudah menyebar bahwa Cak Suto pulang. Monel teman-teman langsung ke sana karena terakhir kalinya Monel dan teman-teman ini sudah dijanjikan mau dibawakan untuk permainan voli dan juga bola takraw. Cak Suto sudah janji itu, dan Cak Suto sempat bilang, nanti aku kalau pulang tak bawain itu dari Jakarta. Jadi mereka mau menagih. Ternyata ketika mereka ketemu Cak Suto, teman-temannya Monel ini langsung tanya, Cak, mana net volley sama bola takronya? Cak Suto diam sama sekali, tidak menggubris pertanyaan dari anak-anak ini sampai beliau pulang ke rumah. Nah, hal ini akhirnya jadi pembicaraan. Tidak hanya 1-2 orang yang bertemu Cak Suto, dan mereka sempat menyapa Cak Suto, enggak membalas pertanyaan dari mereka. Jadi bingung. Tiba-tiba suatu hari Cak Suto ini kok tidak keluar rumah. Bahkan ketika mereka kerja bakti, Cak Suto tidak keluar. Nah, itu terjadi sampai sekitar 2 bulan. Bahkan Cak Suto ini tidak balik lagi ke Jakarta. Beliau cuma berdiam diri di rumahnya. Barulah di situ kesempatan salah satu tetangga Cak Suto ini yang langsung menanyakan hal ini ke orang tua Cak Suto dan kepada kakak-kakaknya. Cak Suto ini kenapa kok tiba-tiba pulang, enggak balik ke Jakarta? Emangnya kenapa kok enggak bisnis lagi? Baru di situ keluarganya terbuka. Mereka bilang, itu bisnisnya wis bubar, dibohongi sama teman-temannya, uangnya dibawa kabur, makanya ya dia tidak balik lagi. Akhirnya dia stres, kepikiran betul yang dia pikirkan itu, kok tega teman-temannya ya, sekarang di rumah aja masih cari usaha-usaha baru. Walah gitu tuh bau, tidak keluar biar kumpul sama orang-orang desa. Nak wis biarin aja, Suto itu memang seperti ini, kalau ada masalah ya wis. Akhirnya warga kampung pun pulang. Kampung ini ingat bahwa dulu memang Cak Suto ini sempat mengalami gangguan kejiwaan ketika dia pernah ditinggal oleh istrinya. Jadi pas Cak Suto ini memilih jalan seperti itu, berdiam diri di rumah, warga kampung pun mencoba untuk memakluminya. Mungkin nyawanya Cak Suto seperti itu. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba Cak Suto ini dibantu oleh keponakan dan juga kakaknya. Dia ini bikin rombong itu enggak terlalu besar. Mulai orang-orang ini bertanya, ini mau buat apa lagi?
Ternyata barulah warga desa tahu Cak Suto ini jual pentol tahu dan juga yang sering didorong setiap hari memakai gerobak yang sederhana sekali. Cuman anehnya, pada saat Cak Suto ini jualan pentol itu beliau selalu pakai jas lengkap, pakai setelan jas seperti orang direktur, pakai sepatu pantofel dan rambut selalu disisir rapi klimis. Dan beliau ini, Cak Suto ini tidak lupa bawa koper hitamnya itu diletakkan di samping rombong. Nah, setiap pagi waktu Cak Suto menjajakan pentolnya itu selalu berdandan seperti ini, berdandan berjas yang rapi. Setelah yang rapi seperti itu, awalnya tentu warga desa juga kaget, ini apa-apa ya di zaman seperti ini. Sekitar tahun 2000-an tiba-tiba ada orang jualan pentol dengan style yang seperti ini. Mungkin kalau sekarang mungkin ini adalah suatu terobosan atau bisa menjadi viral, tapi zaman-zaman itu orang tentu memandang ini Cak Suto ini aneh. Pasti ini dia mereka semua menyimpangkan hal ini karena mereka tahu pentol buatan Suto ini memang enak, terkenal enak, jadi bahkan mereka ini menunggu-nunggu kedatangan pentolnya. Cak Suto beberapa keanehan lagi, yaitu Cak Suto ini hanya sekitar 3 kali berjualan di pagi hari. Selebihnya Cak Suto ini selalu keluar rumah sekitar jam 7:30 malam. Jadi dia ini baru keluar menjajakan dagangnya sekitar jam 3 malam, pulang jam dini hari, mau laku atau enggak ya dia berjualan di jam-jam seperti itu. Ya tentu ini namanya desa, di atas jam malam pun desa ini sudah sepi, orang-orang sudah masuk rumah. Semua jadi ada yang beli, terus kemudian ada yang menyarankan, Cak sampaikan jangan jual malam-malam. Mana ada orang desa keluar di malam-malam, itu kan wis bener sampean jual pentol pagi-pagi banyak yang beli, anak-anak sekolah, terus orang-orang yang baru pulang dari sawah. Pentol sampean itu enak, kenapa kok tiba-tiba jualan malam terus? Cak Suto bilang, "Ndak, ini aku memang ingin jualan, mau laku tak mau terserah." Akhirnya Cak Suto ini tetap berjualan seperti itu, malam hari keluar. Ya pada akhirnya tidak ada yang beli. Dan tiba-tiba mungkin Cak Suto sendiri menyadari, mungkin dia sempat berpikir daripada seperti ini, akhirnya ya sudahlah, dia kembali lagi jualan di pagi hari dan balik lagi jualannya pun laris karena memang pentolnya ini enak. Nah, suatu ketika ada anak-anak seumuran Monel ini yang melihat mereka juga langganan pentol Cak Suto. Nah, mereka ini juga langganan pentol Cak Suto. Saya ini sempat melihat waktu itu Cak Suto ini sempat membuka kresek atau bungkusan warna hitam persis di bawah rombongnya. Waktu itu pentolnya ini habis, jadi mau disetok lagi, diambil dari bawah. Mereka melihat sempat ada kayak seekor binatang lah yang ada buntutnya. Terus akhirnya hal ini pun menyebar, mereka bilang bahwa Cak Suto ini jual pentol pakai daging tikus. Nah, info ini menyebarkan kemana-mana, jadi info ini kemudian Cak Suto ini sepi, tidak ada pembelinya. Nah, tiba-tiba isu ini pun berlalu, tidak tahu gimana ceritanya pentol Cak Suto ini kembali ramai. Mereka menyampingkan isu itu tidak mungkin. Suatu hari jualan pakai dagang tikus, tiba-tiba pada satu hari siang itu pas waktu kebetulan ini ada liburan sekolah, banyak sekali yang menyerbu dagangan Cak Suto pentolnya itu. Nah, tiba-tiba ada satu varian baru selain pentol tahu, somai dan lain-lain sebagainya. Ada satu varian baru, bentuknya itu panjang, agak melengkung sedikit. Nah, varian ini ada di sekitar 5 atau tidak banyak. Terus ada yang tanya, "Lu Cak, apa lagi kok baru ini? Mie atau apa? Atau enggak itu buntut?" Nah, ngomong seperti itu, akhirnya ekor satu yang mau nyoba kemudian, "Ekor apa ini Cak? Wes cobain, enak itu."
baru itu tak bikin itu digoreng dulu terus dibumbuin. Nah karena yang beli ini waktu itu memang ngelihat itu tampilannya memang kok kayak enak, akhirnya dicoba begitu, digigit memang yang dia rasakan kayak daging hewan biasa. Terus ada yang nyeletuk, loh itu kan daging tikus, itu kan bentuknya tikus, ekornya tikus. Terus dia nggak jadikan dilihat lagi loh, Cak Suto ini beneran Cak ekornya tikus. Nah Cak Suto itu cuma ketawa, ketawanya itu tertawa terkejut. Akhirnya semua pun teriak-teriak, terutama yang anak-anak kecil ini. Waktu itu memang Monel nggak ada di TKP, jadi Monel dapat cerita ini dari teman-temannya. Nah setelah itu akhirnya Cak Suto ini didudukin terutama oleh Pak RT. Di sana didudukin, toh ini laporan dari orang-orang yang benar. Takkah kamu ini jualan pentol dari daging tikus? Bahkan ada anak-anak yang kamu jual ekornya tikus, itu benar. Terus Cak Suto bilang, loh kalau memang daging tikus, salahnya apa Pak RT? Wong saya ini jualan semua itu pakai daging, ada yang pakai daging ayam, daging sapi. Kalau saya pakai daging tikus, emangnya kenapa sama-sama daging hewan kok lah? Tentu orang-orang kaget, waduh ini kumat lagi Cak Suto. Akhirnya dari situlah orang-orang yang menyampaikan hal ini ke orang tuanya Cak Suto, Pak tolong dirawat, ini bahaya, membahayakan masa selama ini berarti orang-orang ini makan daging tikus. Nah setelah mengetahui hal ini, Suto pun kemudian tidak diperbolehkan jualan pentol lagi. Suto ini lebih banyak ada di rumah, tapi ternyata banyak sekali gangguan-gangguan. Artinya ketika orang lewat di depan rumah Cak Suto tiba-tiba nyelinap dan kemudian ngelempar batu ke arah orang tersebut. Nah puncak-puncaknya, singkat cerita, pada suatu siang ada anak-anak kecil yang bermain, usia mereka di sekitar 7,5 tahun. Mereka semua bermain di sebuah lapangan persis di depan sekolah. Jarak tempat bermain ini jauh dari rumah Cak Suto. Tiba-tiba Cak Suto ini jualan dari kejauhan. Ya tentu anak-anak kecil ini tidak berpikir apapun, mereka main seperti biasa. Saksi mata yang melihat Cak Suto ini mendekati anak-anak tersebut langsung nangkap salah satu anak perempuan yang langsung diraih sama Cak Suto ini. Kemudian mereka nangis. Nah mereka semua akhirnya berlarian, dan ketika ini anak yang dipegang oleh Cak Suto ini teriak-teriak kencang. Cak Suto nyuruh diam, menang. Anak ini terus teriak-teriak. Mungkin dia ini enggak tahan sama baunya Cak Suto, mohon maaf, baunya itu luar biasa busuk. Jadi ada luka-luka di bagian tubuh Cak Suto ini yang tidak pernah dibersihkan, dan baunya itu busuk pada saat itu. Nah si anak ini teriak-teriak tidak nyaman. Akhirnya yang terjadi, si anak ini dilempar, benar-benar dilempari. Terus si anak ini jatuh, kepalanya itu sempat membentur beberapa batang pohon. Memang tidak menyebabkan dia ini tewas, tapi mengalami luka yang sangat serius. Nah salah satu saksi yang melihat kejadian itu, dia langsung teriak-teriak melaporkan hal ini ke orang tua mereka. Dan singkatnya si anak kecil ini pun dilarikan ke rumah sakit, dan mereka meminta pertanggungjawaban kepada Cak Suto dan keluarganya. Semenjak kejadian itu, Suto akhirnya sempat tidak boleh lagi keluar rumah. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Anak kecil yang sempat dilempar Cak Suto itu akhirnya membaik. Beberapa hari kemudian Cak Suto pun berdiam diri di rumah warga. Tidak tahu awal apa dilakukan Cak Suto di rumah. Tiba-tiba ada selentingan kabar bahwa Cak Suto ini dipasung, karena menurut keluarganya Cak Suto ini benar-benar membahayakan dan harus terpaksa dipasung. Sebenarnya warga juga tidak setuju kalau Cak Suto ini dipasung, mereka tetap kasihkan. Akhirnya warga pun punya pilihan mau bagaimana lagi. Nah berjalannya waktu, Suto ini sering teriak-teriak sendiri. Bahkan beberapa kali Cak Suto ini sempat bisa dilepas dari pasungannya, dan ketika
Cak Suto selepas dia ini seperti binatang liar. Dia lari ke sana kemari, batu melihat dan melempar batu. Beberapa rumah warga ini sempat mengalami kerusakan. Ulah Cak Suto terus kemudian dari satu warga ke satu warga yang lainnya. Wis lah, memang pantas Suto ini dipasung karena kalau enggak dipasung membahayakan. Tiba-tiba Suto yang dilakukan bagian tubuhnya itu tiba-tiba semakin parah. Terutama ditambah lagi luka di bagian kaki yang dipasung. Awalnya kakinya Suto yang dipasung itu kayak gatal digaruk-garuk. Kemudian luka semakin menjalar sampai benar-benar lukanya itu parah. Dan dia ini mengalami tetanus dan singkatnya Cak Suto ini dikabarkan meninggal dunia. Nah, waktu itu Monel dan teman-temannya ini kira-kira waktu itu kelas 2 SMA mendengar kabar bahwa Cak Suto meninggal. Langsung warga kok berbondong-bondong ke sana menyiapkan beberapa perlengkapan kematian yang ada, mulai menyiapkan makam, ada yang mencari satu barang pohon bambu. Nah, di sana itu teman-teman, sebelum jenazah dimakamkan mereka harus diukur dulu. Biasanya yang mengukur jenazah ini pakai tali rafia atau pakai satu bat pohon bambu diukur, kemudian setelah diukur dibawalah ke makam, dipasarkan untuk jenazahnya ini. Sekian refernya. Kepercayaan beberapa orang, tidak semua tentu ada, tentu kepercayaan ini kepercayaan yang menyesatkan. Jadi kepercayaan mereka ini seperti itu. Batang bambu yang setelah digunakan untuk mengukur jenazah ini biasanya difungsikan untuk hal-hal. Orang yang memang percaya batang bambu ini bisa dijadikan joran pancing untuk sebuah pertandingan. Pancing supaya dia ini bisa nangkap ikan banyak. Memang ada kepercayaan seperti itu. Nah, waktu itu yang sudah niat mengambil batang bambu ini adalah teman-teman Monel namanya Karto. Karto ini sudah niat dari awal. Dia sempat bilang ke Monel, itu batang bambu ini jangan dibuang, nanti kalau ada orang yang meletakkan di sana kamu ambil. Begitupun juga dengan sabun mandi yang digunakan untuk membasuh tubuhnya. Cak Suto, kamu ini lihat di mana biar aku ambil. Nah, Monel ini jujur awalnya ini tidak tahu kenapa kok si Karto ngomong seperti itu, tidak tahu awalnya. Tapi karena Monel ini menganggap ini adalah teman yang baik, apapun yang diungkapkan teman yang nanti ini akan bantu. Nah, singkatnya jenazah dari Cak Suto ini pun dimakamkan. Batang bambu sudah disembunyikan lebih dulu oleh Monil dan teman-teman. Begitu juga dengan sabun mandi bekas memandikan jenazah Cak Suto. Setelah disimpan, setelah dimandikan itu Monel lupa mereka pulang, dan Monel ini lupa benar-benar batang baru tadi ini sudah diambil apa belum sama si Karto. Keesokan harinya Monel ngecek lagi, ternyata batang bambu ini sudah tidak ada lagi dan sabun mandi ini sudah tidak ada lagi. Langsung Monel tanya ke teman-temannya, ternyata si Karto kemarin butuh batang bambu ini buat apa? Walah, masa kamu nggak tahu? Masa kamu nggak pernah diceritakan sama orang tua atau mbahmu dulu nggak tahu? Kenapa Karto itu mau pakai batang bambu itu untuk joran mancing? Nah, memang ada kepercayaan bekas batang bambu untuk mengukur jenazah itu bisa digunakan untuk joran pancing dan biasanya bisa dapat ikan banyak. Heran, masa iya? Lah terus sabunnya buat apa? Sabunnya itu biasanya untuk membasuh batang bambu itu lebih dahulu, kemudian umpan yang dibeli orang ini, misalnya dia beli udang atau udang ini akan dicuci dengan sabun itu lebih dulu, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang menjadikan umpan Monel enggak percaya diri. Langsung menuju rumahnya Karto. Ternyata di rumah Karto ini siap-siap membersihkan batang bambu dan masang
memasang senar di joran itu. Terus monelnya, toh ini batang bambu yang bekas ngukur jenazah. Cak Suto ini ngeyel ini sudah tahu, bikin aku baru tahu info ini. Teman-teman, memang ini bisa ya, kalau enggak percaya kamu lihat sendiri. Akhirnya setelah dia bikin joran pancing ini, langsung mereka ini diajak jalan-jalan Karto menuju ke sebuah tempat pemancingan. Nah, awalnya mereka diajak di sebuah bekas galian. Lah, ada kolam genangan air. Di sana banyak ikan, terutama ikan kutuk dan ikan gabus. Mulailah dipancing. Nah, beberapa mantra-mantra tidak tahu bacanya apa yang dibacakan oleh Karto ini didapat dari kakeknya dulu. Karto pun mancing, tidak sampai 5 menit dia langsung dapat 1 ekor ikan gabus. Dia langsung pasang umpan lagi, dia mancing lagi, dan gak sampai 5 menit dia dapat lagi ikan gabus. Nah, di sisi lain teman-temannya ini kayak percaya atau tidak percaya, tapi Karto bisa membuktikan sendiri. Mungkin percaya tidak percaya, tapi mereka ini sering berpikir secara logika ya. Mungkin karena umpannya itu cocok, jadi membuat ikan gabus yang ada di sana akhirnya ngambil umpan langsung, kemungkinan yang ada ikannya. Berpikir logis seperti itu, tapi Karto ini berusaha membuktikan lagi. Kalau nggak percaya, lihat 2 bulan itu ada kompetisi pancing, hadiahnya sepeda motor. Kalau nggak percaya ikut kamu, nanti aku pakai pancing joran yang bekas jenazah. Nah, singkatnya 2 bulan kemudian Karto ini memancing, mengajak teman-temannya, termasuk Monel ini ikut. Dan Monel di situ juga ngelihat hadiah memang seperti motor untuk juara. Yang akhirnya dipancing adalah ikan lele. Akhirnya mulailah mereka semua memancing. Dan ternyata singkatnya Karto ini memang dia mendapatkan sepeda motor yang dipikirkan oleh orang tuanya. Anehnya, menurut mereka semua orang tua Karto ini kayak benar-benar mendukung apa yang dilakukan Karto. Bahkan mereka ini juga pakai joran itu dan telapak tangan bekas Cak Suto. Iya, budal wes. Alhamdulillah. Mereka juga heran kok tuannya didukung sama istilah bumbu yang bekas untuk ngukur. Jenazah Cak Suto kenapa kok dipercaya itu? Akhirnya setelah kejadian itu, sepeda motor pun didapat oleh Karto. Dan sepeda motor ini saya sering dingin sama Pak Karto, keluarganya ini. Tiba-tiba lama setelah itu Karto ini jatuh sakit. Badannya panas, dingin, sempat dibawa ke dokter, kemudian pulang lagi ke rumah. Sampai Karto ini sering gak masuk sekolah karena beberapa kali dia sekolah, kemudian dia sakit-sakitan. Dia sambil sekolah lagi, gak lama sakit-sakitan lagi. Nah, ada orang yang bilang bahwa itu Pak Karto itu sudah ngambil bekas untuk mengukur jenazah Cak Suto, dan itu gak boleh. Bagaimanapun hal ini itu sudah harus dilengkapi. Nah, kebiasaan orang di sana, setelah melakukan pengukuran, mereka harus membuang bambu tersebut, apapun yang berhubungan dengan jenazah yang dipaksa lagi. Tiba-tiba ketika hal ini disampaikan keluarganya Karto gak percaya. Mereka bahkan pulang dulu. Seperti itu beliau sering bikin joran pancing dan bambu bekas ngukur mayat. Jadi mereka enggak percaya Karto sakit, ya memang sakit. Nah, suatu ketika Karto ini kebangun di tengah malam. Dia itu bilang sama ibunya, "Bu, aku ini sering didatangi sama Cak Suto." Cak Suto bilang, "Intinya itu aku disuruh nguburkan batang bambu ini tidak dipakai lagi." Karena mereka yang tuanya ini ketakutan melihat Karto yang ngomong seperti ini dengan raut wajah. Akhirnya orang tua bilang, "Ya wis lah, pendemai kuburan aja kalau gitu lah." Singkatnya, keesokan harinya
Karena ada kartu ini masih panas, langsung bapaknya kartu ini diambil tindakan, batang bambu ini langsung dikuburkan dan bapak minta maaf betul. Cak Suto ini ngomong seperti ini. Singkatnya, setelah batang bambu ini dikubur, Karto itu semakin hari semakin mereka sakitnya dan dia kembali ke sekolah. Saat dia berani lagi melakukan hal-hal semacam ini, dia lebih memilih untuk diam. Kalaupun dia memancing, dia beli stik yang baru. Singkatnya, setelah kejadian itu ada satu yang didatangi nih yang sempat kerja di Korea ini adalah sekitar 3 tahun dan pulang. Dia sosoknya laki-laki, Mas Joko. Mas Joko waktu itu pulang larut malam. Dia pulang karena sebentar lagi adik perempuannya itu harus menikah. Dari Mas Joko ini pulang semalam hari ini melihat kok ada yang pakai jas rapi banget. Cak Suto pernah berjualan pakai jas, dia nggak tahu karena dia posisinya selalu bekerja di luar negeri. Jadi pas waktu dia masuk desa malam-malam, memang desa ini keadaan sepi, terus tiba-tiba ngelihat ada sosok laki-laki yang seperti ini. Dia pakai jas kok rapi banget. Disapalah, "Pak, mau kemana?" Terus sosok ini noleh ke arah Mas Joko. Barulah Mas Joko, oh ternyata Cak Suto. Loh, Cak Suto ngapain kok ganteng? Cak Suto keren banget. Sampean pakai jas kayak gini mau kemana? Anehnya di situ Cak Suto ini menjawab pertanyaan dari Mas Joko, "Iki ora ono iki, aku anak rokok." Ya rokokna di bareng diajakan Cak Suto. Rumahnya Mas Joko. Jadi begitu sampai di rumah Mas Joko, Joko ini belum sempat mengetuk pintu dari mereka, cuma duduk-duduk di depan teras yang mereka dan merokok bareng di situ. Mas Joko ngelihat Cak Suto ini merokok juga. Nah, ketika mereka ngerokok, Mas Joko tanya, "Sampean kok malam-malam ini jalan-jalan sendirian pakai baju kayak gini? Mau mana, Cak?" Cak Suto melalui melaku ai bendino melaku Cak ngomong seperti itu. "Itulah ya wis Cak, aku tahu, istirahat dulu ya Cak, ngantuk." Joko ngomong seperti itu. Suwun rokoknya. Terus Cak Suto ini kembali jalan kaki kemudian menghilang dari pandangan. Barulah Mas Joko ini ngetuk pintu. "Ibu, assalamualaikum, aku mulailah." Melihat kedatangan Mas Joko, semua ini kaget. "Waalaikumsalam." Alhamdulillah, sudah banget. Mas Joko ini tidak pernah jadi malam itu. Saking senangnya mereka ini tanya seputaran Mas Joko di Korea. Joko pun menjawab sampai hari Mas Joko ini lupa cerita tentang bertemunya Mas Joko dengan Cak Suto bareng pagi itu. Joko ini bangun terus dia bilang ibunya, "Bu Joko dan Cak Suto semalam malam ketemunya aku kok pakai setelan jas lah." Ibunya ini langsung diam. si ulang, "Apa gelem baleni opo Cak Suto ketemu aku tadi malam, dia pakai setelan jas." "Loh, Cak Suto iki wis mati, ngopo kok iso bertemu awakmu? Toh ibu yang bener-bener, Bu, ya Allah." "Ya kamu enggak ngerti ya kalau Suto sudah meninggal." Akhirnya Joko benar-benar merinding karena Mas Joko yakin dia ketemu Cak Suto dan sempat ngobrol, bahkan mereka ngerokok bareng di Bali. Sempat mereka didatangi oleh sosok Cak Suto 4 bulan setelah Cak Suto ini meninggal, dan selalu mereka ketemu Cak Suto dengan tampilan yang seperti itu. Cak Suto selalu pakai setelan jas berjalan-jalan keliling kampung. Itu terjadi di sekitaran tahun 2000-an. Ternyata sampai sekitar tahun 2020 pada saat Covid, ketika di sana dibikin blokade, tidak ada seorang pun yang boleh masuk keluarga desa seenaknya. Ternyata ada warga yang sempat melihat kedatangan sosok Cak Suto. Penampilannya seperti ini. Nah, setelah kejadian itu, selepas Covid, enggak ada lagi orang yang melihat sosok Cak Suto berkeliaran di kampung. Nah, cerita ini teman-teman yang dibagikan oleh sobat cerita nyata yang bernama Monil. Kepada cerita nyata
Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.